Halo semuanya, perkenalkan saya Helpertika Sari dengan NIM 24301030 247 dengan nomor absensi 43. Menghitung asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, dan uji multikolinearitas. Pertama-tama kita pindahkan datanya dari Excel ini. Data ini dari hasil dari jumlah total dari data variabel kita. Jadi di sini saya akan melakukan 2 kali uji karena data saya ini variabel internya. Jadi pertama-tama saya akan melakukan uji dari X1 dan X2 terhadap Z, kemudian X1, X2, dan Z terhadap Y. Oke, di sini saya sudah ganti namanya. Kemudian untuk mempermudahkan, di sini label sudah saya ganti, kemudian metodenya diganti. Yang pertama kita lakukan analisis. Kita masuk ke analyze, kemudian regression, linear. Nah, karena tadi saya sudah mengatakan bahwa ini 2 kali uji, jadi pertama-tama kita masukkan pengaruh X1-nya ke independen dan X2-nya. Kemudian variabel Z-nya kita masukkan ke dependen. Kemudian kita shift ke Y, kemudian ini kita checklist aja semuanya. Masuk ke data. Kemudian oke. Nah, ini sudah. Kemudian nanti saya akan jelaskan. Kemudian kita pindah ke datanya lagi. Di sini sudah ada ini. Kemudian kita analisis lagi untuk persamaan yang kedua. Digit ini kita keluarkan dari dependen. Kemudian kita masukkan lagi ke dependen. Kemudian variabel Y kita masukkan ke dependen. Ini sama seperti yang tadi. Semuanya sama dan oke. Kita akan menjelaskan hasil outputnya. Kita kembali ke data lagi. Nah, di sini kita ketik analyze, kemudian parameter test. Di sini saya pilih dialog. Kita masukkan yang ini, kemudian nah jadi kita sudah menemukan one sampel. Kita masuk ke transfer. Di sini saya akan tulis BS res 1. Nah, ini di sini pilih bagian all, kemudian sini EBS, pindahkan ke atas, kemudian kita pilih yang res 1, kemudian hasil. Oke. Nah, di sini tidak ada kan? Iya, karena dia emang di sini. Nah, di sini dia sudah ada. Kemudian lanjut ke kemudian variabel ini kita keluarkan dari dependen. Kita akan masukkan ABS res 1 ke dependen. Nah, kemudian kita keluarkan juga variabel Z dari independen.
Nah, kemudian kita hapus ini. Terus kita kembalikan juga. Oke. Ini. Ya. Oke. Nah, dapat. Ini. Nanti saya akan jelaskan. Kemudian kita kembali lagi ke data. Nah, ini kita masuk ke transfer ke variable. Di sini kita ganti ini menjadi ini. Oke. Di sini sudah lengkap semuanya. Kemudian sekali refreshkan independen. Kemudian variabel get kita masukkan ke independen. Kemudian ini kita masukkan ke independen. Pertama-tama kita keluarkan dulu ini di independen. Kemudian kita masukkan independen. Kemudian variabel get kita masukkan ke independen. Kemudian ini tetap sama seperti yang tadi. Kemudian oke. Nah, ini sudah hasil output persamaan dari variabel kedua. Sekarang sudah menguji, kemudian kita masuk ke OS. Jadi di sini ada persamaan satu, yaitu X1 dan X2 terhadap Z. Nah, jadi teman-teman bisa melihat hasil output dari uji Kolmogorov-Smirnov ini diperoleh data responden kita sebanyak 40 dengan nilai sebesar 0,200. Nilai signifikasinya ini lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual dalam penelitian ini berdistribusi normal. Nah, kemudian kita masuk ke histogram. Ini masih di bagian uji normalitas. Oke. Nah, di sini ada program dari dependent variable kepuasan kerja. Nah, jadi dari hasil grafik ini kita teman-teman bisa lihat bahwa kurvanya ini seperti lonceng yang menunjukkan bahwa data ini residual secara normal karena di sini ada angka nolnya berada di sekitar garis tengah. Nah, teman-teman bisa lihat grafik histogram ini, nilai mini ini sebesar 2,26 sampai 16. Kemudian standard deviation-nya sebesar 0,947. Nah, jumlah sampel sebanyak 40. Jadi nilai mean yang sangat mendekati 0 ini menunjukkan bahwa residual dalam model regresi ini telah terdistribusi secara normal. Nah, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas. Dan kita masuk ke normal PP plot lagi. Nah, jadi pada grafik ini teman-teman bisa lihat bahwa titik ini menyebar di sekitar garis diagonal ini mengikuti garis ini. Nah, jadi hasilnya menunjukkan bahwa distribusi data residual ini berada di sekitar garis normal. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa asumsi normalitas dalam penelitian ini juga telah terpenuhi dan model regresinya layak digunakan untuk analisis selanjutnya. Nah, di sini ada uji multikolinearitasnya. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat di tabel koefisien ini nilai toleransinya pada variabel X1 dan X2 ini sebesar 0,451, di mana itu lebih besar dari 0,10 dan nilai
FIP-nya sebesar 2,218, di mana itu lebih kecil dari kurang dari 10. Jadi dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa tidak terjadi multikolineritasnya dalam model regresi ini. Kemudian kita masuk ke uji autokorelasinya. Nah, jadi teman bisa lihat di sini ada tabel model Sumeri. Nah, jadi nilai Durbin Watson ini sebesar 1,597. Jadi nilai ini berada di rentang 1,5 sampai 2,5. Sehingga bisa kita simpulkan tidak terjadi autokorelasi dalam model regresi ini. Jadi model regresi dalam penelitian kita ini telah memenuhi asumsi autokorelasi. Nah, kemudian di sini ada uji heteroskedastisitas. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada tabel scatter plot. Nah, jadi di sini terlihat bahwa titik-titik ini menyebar secara acak ya teman-teman. Nah, jadi menyebarnya ini tidak membentuk pola tertentu, namun dia hanya menyebar acak yang menunjukkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada model regresi ini. Jadi model regresi dalam penelitian ini juga memenuhi asumsi heteroskedastisitasnya. Kemudian kita masuk ke uji ke persamaan kedua, yaitu X1 dan X2, dan Z-nya terhadap Y. Nah, di sini ada uji normalitasnya, ada histogram dari variabel kinerja, variabel Y. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa polanya ini menyerupai kurva lonceng yang menyebar di sekitar nolnya ini menunjukkan bahwa residualnya ini berdistribusi normal. Dan itu juga di sini nilai meannya sebesar 1,33 sampai 15. Yang mendekati 0 dengan standar deviasinya ini sebesar 0,961. Dimana dia menunjukkan penyebaran data yang normal. Jadi dengan demikian model regresi ini dapat dikatakan telah memenuhi asumsi normalitas. Kita masuk ke normal plotnya lagi. Nah, sini teman-teman bisa lihat titik-titik ini menyebar mengikuti garis diagonal ini. Jadi bisa dibilang model regresi ini juga memenuhi asumsi normalitas. Nah, kemudian di sini ada multikolinearitasnya. Nah, jadi kita bisa lihat pada tabel koefisien Avogadro ini, kita bisa lihat nilai toleran pada pengaruh pelatihan ini sebesar 0,402 dan lingkungan kerjanya sebesar 0,322 dan kepuasan kerjanya sebesar 0,347. Jadi semua ini lebih besar dari 0,10. Dan itu teman-teman bisa lihat di sini nilainya, nilai FIF-nya ini, mana mereka ini lebih kecil dari 10. Jadi bisa kita simpulkan tidak terjadi multikolinearitas antara variabel independen dalam model regresi ini. Jadi penelitian ini juga memenuhi asumsi multikolinearitasnya. Nah, kemudian masuk ke uji autokorelasi lagi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada model Sumeri. Nah, jadi teman-teman lihat di sini nilai Durbin Watson-nya sebesar 100,599. Jadi nilai ini berada di rentang -2 sampai +2. Jadi bisa kita simpulkan tidak terjadi autokorelasi dalam model regresi ini. Jadi model regresi yang digunakan ini telah memenuhi asumsi autokorelasi. Kita masuk ke uji heteroskedastisitas lagi. Di sini ada scatter plot. Nah, terlihat titik-titik ini menyebar secara acak, jadi dia tidak membentuk pola tertentu, namun dia menyebar secara acak. Yang dimana itu menunjukkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresinya. Jadi yang demikian bisa kita simpulkan bahwa ini telah memenuhi asumsi dan layak digunakan untuk analisis selanjutnya.